Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat selalu ya dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini Ibu Guru akan membahas soal uji kompetensi 1. Silakan kalian buka bukunya LKS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja Ibu akan membahas pada soal uji kompetensi 1. Yang pertama, sudah siap belajar hari ini ya? Alhamdulillah sudah siap semua. Nomor 1, perhatikan bukunya. Nomor 1, perhatikan keterangan berikut. 1. Surah ke-95 dalam Al-Quran. 2. Surah pertama dalam Al-Quran. 3. Diturunkan di kota Madinah. 4. Terdiri atas 8 ayat. Keterangan yang menunjukkan informasi tentang surah At-Tin ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2. 1 dan 2. Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, kita harus mengetahui terlebih dahulu QS Quran Surah At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Ya. Yang kedua, diturunkan di kota Mekah. Ya, betul kan? Dan Quran surah At-Tin ini, At-Tin termasuk surah ke-95. Jadi kita bisa lihat ya di layar kalian masing-masing, jawabannya sudah pasti ada. Nah, yang pertama surah ke-95 ini betul ya. Yang kedua surah pertama dalam Al-Quran, salah. Yang surah pertama dalam Al-Quran itu adalah, nah betul, Al-Fatihah. Diturunkan di kota Madinah, salah. Karena surah At-Tin ini diturunkan di kota Mekah ya, terdiri atas 8 ayat. Ini betul. Jadi jawabannya 1 dan 4. Cari 1 dan 4. Ada di B. Silakan silang di buku kalian masing-masing. Nomor 2. Surah At-Tin. Nomor 2. Surah At-Tin tergolong dalam surah Makkiyah karena perlu kalian ingat, ini sudah beberapa kali Bulia sampaikan, jika disebut Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah.
jika disebut madaniyah karena sama diturunkan, ini karena diturunkan di kota Madinah. Silakan bagi yang mau mencatat, silakan dicatat jika merasa penting ya. Nanti takut lupa, jadi dicatat. Jawabannya adalah A ya. Nah, betul. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, tunggu sebentar. Nah, perhatikan ayat berikut. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Arti ayat tersebut adalah A. Demi gunung Sinai. Ya, jika A ini demi gunung Sinai, apakah betul? Ya, demi gunung Sinai ini artinya arti dari watu risi nin ya, watu risi sinin ya, demi negeri Mekah yang aman. Ini salah ya, ini juga salah. Demi negeri Mekah yang aman itu arti dari apa? Dari, coba dari apa ya? Watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Ya, wahadal baladil amin artinya demi negeri yang aman. Benarkah Allah hakim yang paling adil? Nah, ini jawabannya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, jadi jawabannya C. Jadi otomatis yang D ini salah ya. Kemudian nomor 4. Mufid membaca lafal al-insana. Mufid membaca huruf nun sukun. Nah, ini ya nun sukun ya. Ada ya bertemu dengan sin. Nun sukun bertemu dengan sin pada lafaz tersebut. Mufid membaca huruf nun sukun pada lafaz tersebut dengan apa? Dengan samar ya. Kenapa? Karena terdapat bacaan ikhfa hakiki. Apa ciri-cirinya? Nun mati bertemu dengan huruf sin, maka dibaca samar-samar. Selanjutnya nomor 5. Nama surah At-Tin diambil dari surah tersebut. Diambil dari isi surah tersebut yang terdapat pada ayat pertama ya, Wattini ya. Nomor 6. Hasna sedang membaca surah At-Tin ayat 7. Lafal yang dibaca Hasna adalah fama yukadzibu kaba'du biddin ya, ini ayat 7. Yang summa radadnahu asfala safilin
Ini ayat 5. Alaihissallahu biahkamil hakimin ayat 8. Wahadal baladil amin itu ayat berapa? Ayat 3. Betul sekali. Nomor 7, Mufid sedang mengajari Nuha menghafal surat At-Tin. Nuha belum mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Mufid sebaiknya meminta Nuha A. Membaca berulang-ulang lafal surat At-Tin ayat per ayat. Nomor 2, yang B. Membaca sekaligus lafal surat berulang-ulang. Yang C. Menulis dan membaca surat At-Tin secara langsung. Yang D. Mendengarkan lafal surat At-Tin berulang-ulang. Yang jawaban yang paling benar adalah D ya. Jadi cara menghafalnya adalah dengan bantuan orang lain ya. Dengan cara ini mendengarkan lafal surah At-Tin ya. Maaf. Jadi hapus dulu sama Bulia ya, biar tidak. Jadi caranya ini ya, yang dihafalkan tipsnya. Nomor 8, kalimat berikut yang artinya sungguh kami telah menciptakan itu apa? Yang ini artinya itu demi buah zaitun. Yang B ya di sini ya, yang B itu sungguh. Jadi jawabannya yang B ya, sungguh. Yang ini ya jawabannya ya, yang ini. Nah, yang C ini dihapus saja. Dihapus. Ini dihapus. Jadi yang ini artinya yang ini. Nah, yang C itu ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang D asfala safilin itu artinya tempat yang paling rendah atau tempat serendah-rendahnya. Kemudian dilanjutkan nomor 9, perhatikan tabel berikut. Yang pertama, Wattini itu termasuk hukum bacaannya idhar syafawi. Yang kedua, Khalaqna itu termasuk bacaan qalqalah sukro. Yang ketiga, fi ahsani ya termasuk mad jaiz munfasil. Yang keempat, falahum ajrun itu termasuk alif lam syamsiyah. Jadi kita harus mencari pasangan yang tepat antara lafal dan hukum bacaan yang ditunjukkan oleh kolom nomor berapa. Kita bahas satu-satu. Coba yang A ya, yang A itu 1 dan 2. 1 dan 2 kita bahas dulu ya. Kita bahas nomor 1 dulu. Nah, kita bahas nomor 1 dulu di kolom. Nah, termasuk idhar syafawi. Salah ya, idhar syafawi bukan idhar
syafawi, melainkan alif lam syamsiyah. Samsiyah. Yang nomor 2, khalaqna. Nah, yang nomor 2 ini sudah benar. Ini ada huruf qaf. Ya, jelas ya. Di tengah kalimat. Makanya disebut qalqalah surah. Kalau berada pada waqaf maka disebut qalqalah kubro. Masih ingat apa? Huruf-hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 5, yaitu qad, bu, jadin. Ya, qad, bu, jadin. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Yang ketiga, fi ahsani takwim. Itu sudah benar disebut mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah ya, dalam beda kata atau beda kalimat ya. Jadi ada mad tabi'i, ada mad tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah ya. Nomor 4, falahum ajrun. Itu termasuk idhar syafawi. Kenapa? Karena ada mim mati bertemu dengan huruf alif ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang betul qalqalah sugro dan mad jaiz. Jadi 2 dan 3. Selanjutnya nomor 10, lafal ajrun ghairu mamnun memiliki hukum bacaan idhar halqi. Yang mana idhar halqi? Ini tanwin bertemu dengan huruf wain. Mana tanwin bertemu dengan ini? Jawabannya jadi B ya. Yang alif ini salah. Jim sukun tidak ada. Huruf mim bertemu mim sukun. Ini hukum mim sukun, jadi salah ya. Nomor 1 yang B. Isi ya yang B. Surah At-Tin ayat 1 diawali dengan huruf apa? Pintar, huruf waw. Nah, selanjutnya waturi merupakan lafal surat At-Tin yang terdapat pada ayat 2, wattini wazaitun waturi sinin ya. Alif lam pada lafal wahadal baladi dibaca jelas karena termasuk alif lam qamariyah. Betul sekali. Surah At-Tin terdapat pada juz berapa? Juz 30 ya, juz terakhir. Jika ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka hukum bacaannya adalah betul idhar halqi. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Apa saja? Ya, coba di mana ya? Di sini ya. Ha, kha, ain, ghain, hamzah, ha. Ya, nomor 1, tuliskan lafal surah At-Tin ayat 2. Ayo apa? Watu risini
Selanjutnya, tuliskan arti kosakata berikut ini. Nomor A ya, negeri. Negeri apa? Mekah. Yang aman. Yang B, wazaitun, demi buah zaitun. Yang C, mereka mendustakan. Yang D, yang paling adil. Yang nomor 3 selanjutnya, Hasna belajar membaca suratin ayat pertama. Hasna menemukan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan mad arid lisukun. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Benar ya. Pada kalimat apa? Ayat pertama, watini. Ya, watini itu termasuk alif lam syamsiyah. Ini ya. Ini ada alif lam. Ya. Dan alif lam bertemu dengan huruf ta dan ditandai dengan tasdid, maka dinamakan alif lam syamsiyah. Yang kedua ada mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun itu pada lafal apa? Pada lafal wazaitun. Ya, jadi ini wawu mad tabi'i. Ya, mad arid lisukun itu bagaimana Bu Lia? Mad tabi'i yang diwakofkan. Jadi ada mad tabi'i, ini ada wakof berhenti ya. Nomor 4, jelaskan sebab terjadinya hukum bacaan lam jalalah tafkhim pada lafal alaihissallah. Kenapa? Ini sudah dipelajari ya di kelas 4. Kenapa? Karena pada lafal alaihissallah ini lafdzul jalalah, ini disebut lafdzul jalalah. Ya, jatuh setelah harkat fathah. Jika ada lafal Allah lafdzul jalalah ya didahului oleh harkat fathah atau dhamma, maka dibaca tebal ya, bukan, maaf, tebal. Jika didahului apa yang didahului lafdzul jalalah ini ya oleh harkat
kasroh, maka dibaca tipis atau tarkik. Di sini tebal atau tafkhim ya, jelas ya. Ini sudah diajarkan di kelas 4. Selanjutnya nomor 5, Ikrom membaca Al-Qur'an. Ikrom hendak membaca surah At-Tin ayat dalam Al-Qur'an. Ikrom baca di depan kamar mandi. Benarkah tindakan Ikrom? Tidak benar ya. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena Al-Qur'an adalah kitab suci, sedangkan di depan kamar mandi itu tempat yang belum tentu suci ya, suci. Mungkin ini jawaban soal-soal pada hari ini. Kalian simak, kalian tulis jawabannya dengan baik dan benar. Tugas kalian adalah membaca materi selanjutnya dan menjawab uji kompetensi 2 di LKS-nya langsung ya. Di LKS-nya langsung. Tolong kerjakan dengan teliti. Cukup sekian dari Bu Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.